Bab 1920. Perangkap. Dia tampak seperti patriark, dia mengangguk, lalu berkata, kerja sama didasarkan pada saling menguntungkan atas dasar kedua belah pihak, tetapi di masa lalu, keluarga Zoro dengan kondisi kita, tidak ada situasi menang-menang. Bahkan, saya pikir Lord Regan pasti sadar bahwa dia telah mengeksploitasi dan memeras keluarga Hayes. Kami menolak untuk bekerja sama atas dasar dipaksa untuk membantu. Jika Anda membuat keputusan yang salah, Anda mungkin harus membayar harganya. Suara orang keluarga Zoro menjadi sedikit dingin, dan dia berkata tanpa basa-basi. Duke Kelly tertawa. Keluarga Zoro benar-benar sombong. Sekalipun jelas-jelas datang memohon kerja sama mereka, hasilnya tetaplah memperlihatkan sikap ini. Juan Under dari Syam benar, mereka hanyalah alat di mata keluarga Zoro dan tidak pernah dihormati, bahkan meski mereka milik dunia ketiga. Kapan sikap luhur keluarga Zoro akan berubah? Duke Kelly berkata terus terang. Biarkan saya memberitahu Anda, tidak peduli siapa yang Anda tanyakan sekarang, tidak ada yang mau mengikuti Anda bekerja sama, karena keluarga Zoro sangat kuat, silahkan pikirkan jalan sendiri. Dia tidak repot-repot berbicara omong kosong lagi. Dengan sikap keluarga Zoro, bekerja sama dengan mereka hanya merugikan diri sendiri. Mereka bisa berdiri dan mati, tapi sama sekali tidak ingin terus berlutut untuk bertahan hidup, dan dipermalukan oleh keluarga Zoro tanpa martabat. Setelah mengusir orang-orang dari keluarga Zoro, Duke Kelly memandang sang patriark. Mereka pasti akan membalas kita. Mereka harus bersiap. Sang patriark menghela nafas. Anggota keluarga Zoro, untuk mempertahankan status dan kepentingan mereka, sama sekali tidak membiarkan otoritas mereka diprovokasi. Keluarga Hayes mereka sulit untuk melawan. Tidak masalah, mereka tidak bisa menggertak kita. Duke Kelly menggelengkan kepalanya. Syam tidak akan membiarkan mereka melakukan ini. Syam. Ya, ini yang Tuan Juan janjikan padaku, kata Duke Kelly. Dia mengatakan kepada saya bahwa tidak ada yang bisa menggertak partner Syam. Kata ini terdengar arogan dan merajalela, tetapi Duke Kelly sudah membuat pilihan, dan keluarga Hayes juga telah membuat pilihan, dan mereka tidak bisa memiliki keraguan lagi. Ini bukan hanya prinsip, ini adalah untuk memberikan kepercayaan diri. Meskipun mereka tidak memiliki dasar di hati mereka, seperti perjudian, tidak ada yang tahu apakah dalam permainan akan kalah atau menang sebelum membalik kartu. Sejauh ini, Juan Under tampaknya memiliki kartu raja di tangannya, namun mereka tidak melihat apapun, bahkan kartu yang lebih baik pun tidak. Gelisah, khawatir, gugup, dan bahkan sedikit menyesal, tetapi itu tidak akan membantu. Mereka hanya bisa menunggu reaksi Syam, menunggu tindakan keluarga Zoro. Bagi Duke Kelly, waktu adalah penderitaan, setiap menit dan setiap detik adalah penderitaan, tidak nyaman dan cemas. Suatu malam, tak satu pun dari mereka tidur, menunggu kabar terbaru. Sampai subuh, berita itu datang. Keluarga Zoro mencari beberapa keluarga lain sepanjang malam, tetapi pilihan keluarga yang lain sama dengan keluarga Hayes. Mereka menolak untuk bekerja sama. Sikap superior keluarga Zoro benar-benar membuat mereka marah, membiarkan mereka berdiri di garis yang sama dan menolak keluarga Zoro bersama-sama, bahkan meski keluarga Zoro pasti membalas dendam, mereka tidak akan ragu. Regan juga orang yang tidak tidur sepanjang malam. Dia benar-benar tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini, orang-orang yang biasa bersuara rendah di hadapannya sepertinya tiba-tiba berubah. Mereka berani menolak, tidak berani tunduk pada dirinya sendiri. Tuan Regan, haruskah kita melakukannya? Regan tidak berbicara. Bagaimana cara melakukannya? Apakah orang-orang ini harus dihancurkan? Jika mereka bergandengan tangan, tidak mudah bagi keluarga Zoro untuk berurusan dengan mereka, apalagi keluarga Syam.
Dia sepertinya tiba-tiba menemui jalan buntu, dan dialah yang mengambil inisiatif untuk sampai ke sana selangkah demi selangkah. Baru pada saat itulah Regan menyadari bahwa ini adalah jebakan. Jebakan yang dibuat oleh Juan Ander dengan sengaja. Bab 1921. Bukan urusan anak kecil. Dia sekarang berani mengancam secara langsung, melawan beberapa keluarga, dan balas dendam terhadap mereka pasti akan menyebabkan mereka bersatu untuk melawan. Bahkan keluarga Syam tidak akan duduk diam, dan akan mengambil kesempatan untuk bergabung dengan mereka, pertama untuk melawan keluarga Zoro, dan kedua untuk berteman dengan mereka dan memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Perangkap ini, Regan baru menyadarinya sekarang. Orang ini benar-benar licik. Dia menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa dia benar-benar meremehkan pria dari timur ini. Dia awalnya berpikir bahwa Juan Ander mungkin hanya peran kecil dalam keluarga Syam, tetapi sekarang sepertinya dia salah. Juan Ander jelas bukan karakter kecil, semakin sedikit dia memiliki informasi, semakin jelas bahwa dia bersembunyi dalam-dalam. Di antara orang Syam, ada orang-orang kuat yang tak terduga. Regan bangkit dan berjalan mondar-mandir. Seolah ada jebakan di depannya, dan lubang tak berdasar di belakangnya. Sekarang tidak peduli keputusan apa yang dia buat, beberapa mitranya telah hilang, dan dia tidak dapat melakukan apapun untuk kembali kepada mereka dengan suara rendah. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melihat apa yang ingin dilakukan Syam. Apakah ingin bertarung dengan keluarga Zoro-nya, atau hanya ingin mendapatkan sesuatu? Regan tidak berpikir bahwa keluarga Syam memiliki kepercayaan diri untuk memilih yang pertama. Dengan keluarga Zoro, bertarung sampai mati, ini adalah keputusan paling bodoh. Di dunia ini, tidak ada yang tidak memiliki pengaruh dan berani membuat keputusan seperti itu. Beberapa bawahan tidak ada yang berani berbicara, hanya berdiri di depan Regan. Mereka tahu Regan, tahu bahwa dia berjalan seperti ini, berpikir dan akan membuat keputusan. Jadi Regan saat ini sama sekali tidak ingin diganggu, karena temperamennya buruk, dan dia pasti sangat marah sekarang. Untuk waktu yang lama, Regan tidak bisa membuat keputusan, dia melambaikan tangannya, dan beberapa anak buahnya mengerti, dan segera mengangguk dan diam-diam melangkah mundur. Regan membutuhkan waktu untuk membuat keputusan yang paling tepat. Juan Ander ini tidak sederhana. Regan duduk dan kopi di atas meja sudah dingin. Dia tiba-tiba mendongak dan menatap Hali yang berjalan di depannya. Ada apa? Kamu dalam masalah? Ekspresi Hali agak rumit. Menghadapi pria ini, dia tidak tahu emosi atau bahkan ekspresi wajah apa yang harus diekspresikan. Bagaimanapun, dia adalah ayahnya, terutama ketika dia mengetahui bahwa Regan menyerahkan beberapa hal penting untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia jelas peduli pada dirinya sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Regan acuh tak acuh. Dia selalu berbicara dengan nada ini. Hali sudah lama terbiasa. Apakah harus menggunakan nada ini untuk berbicara dengan saya? Hali mendengus pelan. Saya tahu itu tidak ada hubungannya dengan saya, tetapi masalah ini terkait dengan Anda, bukan? Hati Regan terguncang dan dia mengambil tatapan serius lalu melirik Hali. Dia melihat jejak keluhan di mata Hali. Itu urusan orang dewasa, anak-anak tidak perlu peduli. Hali tersenyum, sedikit mengejek. Kamu akan selalu memperlakukanku seperti anak kecil. Dia menggelengkan kepalanya. Tapi aku sudah dewasa. Regan mengerutkan kening. Dia sedang tidak mood untuk memberitahu Hali tentang hal ini. Sekarang dia perlu mempertimbangkan perkembangan keluarga, minat, bukan emosi. Oke, aku tidak ingin memberitahumu ini, kata Regan tidak sabar. Dia tidak memberi Hali kesempatan sama sekali.
Sudah larut, kamu pergi dan istirahat. Hali membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia menahan diri, menatap Regan dengan marah, dan tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan pergi. Dia benar-benar kecewa. Beberapa kata dari Hali membuat Regan semakin kesal. Dia menoleh dan melirik, meletakkannya di cangkir kopi, meraihnya tiba-tiba, dan jatuh ke lantai dengan keras. Bang! Cangkirnya hancur. Di bawah cahaya, pecahan glasir berwarna berkilauan. Wajah Regan tercermin, sedikit mengerikan dan tidak ikhlas.